Halo anak-anak, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Yang pertama ada pengertian, apa sih itu rantai makanan? Jadi, rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Contoh sederhananya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular, begitu seterusnya. Selanjutnya adalah komponen dalam rantai makanan. Yang pertama ada produsen atau pabrik makanan alami. Jadi, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, kebanyakan produsen adalah tumbuhan. Lalu, proses pembuatan makanan oleh tumbuhan disebut fotosintesis. Nah, tumbuhan itu hebat loh. Mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari, air, dan udara. Proses ini disebut fotosintesis. Tumbuhan adalah awal dari setiap rantai makanan. Komponen selanjutnya adalah konsumen atau si pemakan. Jadi, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mereka harus mencari makanan dari makhluk hidup lain. Konsumen ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, konsumen tingkat 1 atau herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Contohnya ada kelinci. Yang kedua, konsumen tingkat 2 atau karnivora, yaitu pemakan daging. Contohnya singa. Dan yang terakhir ada konsumen tingkat 3 atau omnivora, yaitu pemakan segala. Contohnya adalah beruang. Komponen selanjutnya ada pengurai atau tukang bersih alam. Jadi, pengurai ini adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Contohnya seperti bakteri dan jamur. Jadi, setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja. Ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Mereka itu adalah pengurai. Yang selanjutnya ada jaring-jaring makanan atau rantai yang terhubung. Jadi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan banyak rantai makanan yang saling berhubungan, yang fungsinya untuk membuat ekosistem lebih stabil. Di alam, rantai makanan tidak selalu sederhana. Banyak sekali makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu pilihan makanan. Nah, kumpulan dari banyak rantai makanan inilah yang kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Baik, yang selanjutnya adalah contoh dari rantai makanan. Yang pertama ada rantai makanan di hutan. Di sini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, dan elang. Jadi, siklusnya adalah rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan seterusnya. Contoh yang kedua ada rantai makanan di laut, yang terdiri dari fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan paus. Jadi, fitoplankton adalah tumbuhan kecil yang menjadi makanan zooplankton. Kemudian, zooplankton dimakan oleh ikan kecil, dan seterusnya. Jadi anak-anak, fungsi dari rantai makanan adalah untuk menjaga keseimbangan alam, karena setiap makhluk hidup saling bergantung. Dan, jika satu bagian terganggu, maka seluruh rantai makanan akan terpengaruh. Jadi, semua makhluk hidup di alam saling berhubungan. Maka jika kita merusak alam, keseimbangan rantai makanan akan terganggu. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita telah belajar tentang rantai makanan, yaitu proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Kemudian, setiap makhluk hidup itu memiliki peran penting dalam rantai makanan. Dan yang terakhir, kita harus menjaga keseimbangan alam. Baik, karena kalian semua sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. I just had to let you know you're